Hai guys, di video kali ini aku mau kasih tips dan trik lulus ujian SKD CPNS tahun 2021. Teman, tips yang pertama yang aku kasih itu yaitu relax dan tenang. Be calm, oke? Kalau kita sudah deg-degan, kita sudah jantungan, kita udah panik, kalau kita tenang, kita bisa fokus gitu. Karena pada dasarnya soal-soal CPNS itu nggak sesusah yang kita bayangkan. Teman-teman semua udah lihat di YouTube banyak contoh soalnya dan sudah panik duluan melihat model-model soal yang panjang lebar yang bertele-tele gitu. Ternyata enggak gitu. Udah masuk di ujian SKD itu soal-soalnya itu sebenarnya nggak susah banget dan nggak gampang banget tentunya. Kita udah diatur dalam waktu kurang lebih 1 menit menyelesaikan satu soal. Jadi nggak yang sesusah itu gitu. Jadi memang kalau kita tenang pasti kita bisa menyelesaikan soal itu. Tips yang kedua itu jangan memakan waktu yang lama untuk membahas satu soal. Kita ada ya masa-masa yang pas kita ngerjainnya tiba-tiba blank di tengah jalan gitu. Kalau kamu bisa langsung fokus, oke, bagus. Tapi kalau memang sudah blank, udah skip. Langsung ke soal berikutnya. Karena kita dikasih waktu yang dikit untuk menyelesaikan soal yang banyak. Jadi kalau kita terfokus dalam satu soal, kita nggak bisa mengerjakan soal-soal yang lain gitu. Jadi kalau memang sudah agak blank, langsung skip aja. Jangan terfokus untuk menyelesaikan satu soal itu. Oke, buat tips selanjutnya, jangan bahas-bahas soal ketika kamu mau ujian. Oke, kadang kan kita sambil menunggu waktu mau ujian, kita baca-baca soal, baca-baca santai, ingat-ingat materi, atau apalah itu. Jangan, mending kamu nonton TikTok, lihat Instagram, nonton Reels atau apalah itu yang membuat hati rileks. Karena kalau kita bahas-bahas buku, bahas-bahas soal, bahas-bahas materi, itu akan membuat kita semakin jantungan, semakin deg-degan, dan akan semakin panik. Oke, jadi cukup kamu cari kegiatan-kegiatan yang bisa menghalau pikiran kamu supaya tidak kepikiran banget sama ujian SKD yang akan kamu hadapi. Gitu ya. Benar-benar poinnya itu hanya tenang dan rileks. Karena ujian SKD nggak seseram itu, tapi seseru itu. Oke. Nah, untuk trik yang kemarin aku lakukan waktu ujian SKD, kemarin kan aku ujiannya tahun 2018. Tahun yang TKP-nya dia itu panjang-panjang banget. Pertanyaannya udah kayak drama Korea, jawabannya udah kayak sinetron Indosiar, jadi itu panjang-panjang dan bertele-tele. Oke. Dan jawabannya itu benar semua. Biasanya kan kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya itu TKP itu yang gampang gitu ya. Kita cuman baca berapa kalimat doang terus jawabannya juga udah langsung ketahuan mana jawaban yang benar. Tapi di tahun 2018 itu, di zaman aku sendiri, itu tuh TKP-nya panjang-panjang dan jawabannya itu semua benar. Jadi memang hanya pintar-pintarnya kita aja untuk memilih mana jawaban yang paling benar. Jadi aku skip langsung ke TIU dan TWK. Kalau yang untuk soal TIU itu sama ya dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun aku 2018, suamiku 2019, juga di tahun 2021. Kalau TIU itu soal-soal yang keluar banyak tentang figural, silogisme, syarat ribuan, pecahan, kecepatan, perbandingan senilai, perbandingan terbalik, atau perbandingan X lebih besar dari Y. Yang itu, yang simple-simple gitu, nggak ada yang kayak akar yang sampai gimana-gimana, terus integral atau limit atau aduh, pokoknya sebenarnya itu hanya matematika dasar aja gitu. Jadi simple kalau memang TIU itu nggak yang sesusah yang kita bayangkan. Kalau untuk soal-soal TWK itu waktu zaman aku dia lebih banyak ke pengamalan nilai-nilai dasar Pancasila gitu ya, lebih ke bagaimana tindakan kita untuk cinta tanah air, bela negara, nasionalisme, lebih ke wawasan umum. Ada juga tentang sejarah, tapi sejarah penting kayak BPUPKI, kayak sejarah kemerdekaan Indonesia itu ada kemarin. Amandemen Undang-Undang Dasar juga ada ya gitu. Jadi nggak yang Undang-Undang Dasar ini pasal berapa atau tanggal berapa, nggak sampai segitunya gitu. Ada lagi tentang ya SMA, Mahkamah Agung, terus sejarah Pancasila, pengamalan Pancasila. Trik yang aku buat untuk menjawab soal-soal panjang bahasa Indonesia kan biasanya panjang tuh ceritanya udah kayak drama Korea, yang diminta cuma ide pokok atau gagasan utama. Trik yang aku kerjakan, aku baca awal, tengah, sama akhir, terus sesuaikan ke jawaban. Biasanya sih kayak kemarin aku triknya ngambil mana yang paling singkat jawabannya, karena kan yang diminta ide pokok atau gagasan utama. Jadi pasti dia hanya satu pokok masalah yang memang poin banget untuk paragraf yang udah panjang kayak drama Korea itu. Terus kalau TWK ada lagi yang penulisan sesuai EYD. Nah ya itu simple banget kan, penulisan sesuai EYD, terus kalimat efektif keluar. Kalau TKP aku susah ya kalau mau buat kisi-kisinya gimana. Yang pasti TKP itu pilih jawaban yang memang itu benar banget untuk mengatasi pertanyaan yang dikasih. Jadi kita harus detail, harus cepat bacanya,
Terus baca jawaban juga harus teliti, karena memang semua jawaban itu benar. Makanya dikasih setiap jawaban kan ada poinnya kan. Jadi harus benar-benar ketelitian kita. Makanya tadi trik yang aku kerjakan tahun 2018, aku ngerjakan di U dan TWK dulu. Nah setelah ini selesai, jadi aku ada waktu banyak di TKP. Ya pokoknya kalau dilihat dari kisi-kisi tuh dari tahun ke tahun pasti bolak-balik itu aja. Cuma kamu harus sering bahas-bahas materi, bahas-bahas soal. Jadi kalau memang ketemu sama soal yang sama pasti udah langsung gampang jawabannya. Intinya tadi tuh relax, tenang ya. Itu aja udah. Di atas itu semua yang paling penting adalah berdoa. Berdoa geng, berdoa ya, minta sama Tuhan. Tuhan aku mau jadi PNS, udah titik, ngotot mintanya, jangan setengah-setengah. Jangan Tuhan aku mau PNS tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, enggak bakal dikasih, bener lah, betul lah. Tapi harus niat yang untuk jadi PNS itu lebih tinggi dari semua. Gimana kalau anak kecil minta mainan sama orang tuanya, ya gitu lah, nangis lah, minta sama Tuhan supaya dikasih. Karena kalau setengah-setengah mintanya, Tuhan pun males kali ya ngasihnya. Kalau aku kemarin benar-benar pengen banget lulus, karena memang udah pengen pulang kampung ya kan, udah mau santai aja hidup, nggak sama. Jadi kemarin mintanya ngotot, sama ya suami aku juga kemarin kayak gitu, kita mintanya ngotot banget harus lulus PNS titik gitu. Dan puji Tuhan dikasih kesempatan lulus PNS tahun 2019 dan suami lulus PNS tahun 2020. Pokoknya kalau udah memang rezeki Tuhan kasih, pasti dikasih. Yang penting tenang, relax, dan berdoa. Kalau dikasih pasti dikasih, tenang lah kalian gitu, oke? Gak usah takut. Kalau enggak pun dikasih tahun ini, tahun depan kan masih ada. Doakan lah ya supaya terus tahun depannya ada. Dan prosesnya kayak gini ya, transparan. Nah itu teman-teman tips dan trik untuk lulus ujian SKD. Nah semoga teman-teman semua lulus SKD-nya. Nanti bisa lagi di ujian SKB-nya. Nanti pas ujian SKB aku kasih tips dan trik lagi supaya bisa lulus ujian SKB dan bisa jadi pemenang CPNS tahun 2021 ini, oke? Semoga sukses.